Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen PA4, saya Jody Kurniawan. Barusan adalah video cuplikan desain saya, yaitu The Buka Public Library and Open Plaza plus Altas 5 Stars Hotel. Kita mulai dari site analysis. Site analysis ini dilakukan dengan 4 konteks, makro ke mikro. Kita mulai dari Jakarta. Ya, ini adalah pemetaan di mana site kita yang berada di BSD City itu memiliki hubungan kedekatan dengan kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Selain itu ada juga international access. Mendesain hotel, jadi kita memperhatikan akses internasional, yaitu International Airport Soekarno-Hatta yang dihubungkan ke site. Kesimpulan dari konteks terhadap Jakarta adalah BSD City sebagai kota satelit di barat daya Jakarta menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Oleh karena itu menjadi peluang yang lebih tinggi bagi BSD City untuk dikunjungi turis domestik maupun internasional untuk mengadakan bisnis ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Kemudian selanjutnya konteks terhadap BSD City itu sendiri. BSD City adalah sebuah kota mandiri. Kemudian ini adalah yang menarik, yaitu peningkatan rata-rata harga per unit. Jadi setiap tahun ada peningkatan di mana data yang didapatkan dari 2011 sampai 2015. 2015 saja harga rata-rata per unitnya itu sudah mencapai 3,7 miliar. Ini artinya ada peningkatan harga yang berbarengan dengan peningkatan masyarakatnya juga. Jadi maksudnya di BSD itu isinya masyarakatnya semakin tinggi tingkat ininya ya, ekonominya. Ini adalah pemetaan residensial, pemetaan hotel. Hotel di BSD itu seputar bintang 4 sampai 2 saja. Bintang 5-nya adanya di Gading Serpong ya. Jadi di BSD City nggak ada hotel bintang 5. Dan ini pemetaan office, pemetaan fasilitas entertainment dan leisure. Lanjut terhadap BSD City fase 2, ini semakin mikro ya. Site kita itu yang warna merah, sisanya warna di depannya itu ada pengembangan luxury residensial. Jadi tepat sekali di area ini adalah area pengembangan perumahan mewah. Jadi ada dua aksis. Ini aksis pertama di BSD fase 2 yaitu BSD Raya Utama. Ini aksis kedua yaitu BSD Boulevard Utara. Nah, ini aksis ini menghubungkan BSD 1, BSD 2, dan BSD 3. Kemudian ini pemetaan open space. Mencapai site kita ini bisa ditempuh dengan public transportation. Kemudian ini pemetaan fungsi komersial dan bisnis. Kemudian ini entertainment and leisure. Dan ini edukasi. Kebetulan site kita ini berkaitan dengan dua fungsi edukasi. Nah, kesimpulannya adalah dalam lingkungan luxury residensial dan yang dikelilingi komersial, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membangun sebuah urban space ya di tengah-tengah kota. Karena kita lihat tadi urban space belum begitu dikembangkan di BSD City. Nah ini semakin mikro yaitu terhadap BSD Boulevard Utara. Ini letak site kita di Jalan BSD Boulevard Utara, fungsi sekitar. Jadi emang di sekitarnya itu ada komersial, ada perumahan kampung kota, ya, dan edukasi. Bisa 5 menit jalan dari Cubic kalau naik bus public transportation BSD ya, reachable untuk jalan kaki karena ada pedestrian juga. Ini microclimate, site kita memanjang menghadap timur dan barat. Jadi ini menjadi tantangan juga. Ya, jadi kesimpulannya dari ini adalah BSD Boulevard Utara sebagai satu-satunya jalan yang menghubungkan semua fase dari BSD, terus dikelilingin juga dengan tanah yang masih belum dibangun. Ini membuat potensial yang semakin besar untuk membuat tempat urban ya, public space. Ini SPOT-nya. Kemudian masuk ke konsep. Isunya itu saya berangkat dari apa yang kota butuhkan. Jadi dengan meningkatnya harga rata-rata tadi, saya menyimpulkan adanya peningkatan kebutuhan juga. Nah, di situ saya melihat kebutuhan primer dan sekunder itu sudah terfasilitasi dengan lengkap di kota. Namun fasilitas tersier belum dilengkapi di kota BSD ini. Padahal kota BSD ini akan menjadi sebuah kota mandiri. Kota mandiri kan artinya segala fasilitas dapat terpenuhi di kota tersebut. Kebutuhan tersier itu maksudnya apa? Maksudnya adalah mengupgrade fasilitas yang ada. Dalam hal ini sektor edukasi, budaya, dan rekreasi. Nah, edukasi kita lihat tadi, edukasi itu tadi kita lihat fungsi edukasi formal semua ya.
Nah, fungsi edukasi informal akan dibutuhkan pada kota nantinya, contohnya perpustakaan. Kemudian untuk budaya, kita lihat kota dipenuhi oleh fasilitas yang membudayakan budaya konsumerisme. Nah, di sini ada pentingnya kita membudayakan budaya baru, yaitu budaya edukasi yang nantinya akan bermanfaat untuk kota ini ke depannya secara jangka panjang. Kemudian rekreasi. Kita lihat juga rekreasi yang ditawarkan di BSD City semuanya melibatkan komersial. Tidak ada atraksi turis yang bisa menarik wisatawan internasional. Padahal banyak fungsi-fungsi internasional seperti ICE, nantinya ada Digital Hub, ada CBD juga yang nantinya akan mengundang banyak orang. Sedangkan di BSD City ini sendiri hiburannya itu sifatnya seperti mall, ya mall, retail, belum ada yang tourist attraction. Nah, ini salah satu contoh studi kasus yaitu perpustakaan bisa menjadi fungsi edukasi dan rekreasi dan juga budaya, yaitu budaya membaca gitu ya. Nah, isu yang disimpulkan adalah kota ini belum memfasilitasi kebutuhan tersier yang nantinya mau tidak mau kota ini pasti akan kalau kita melihat dalam jangka panjang ya, pertumbuhan kota yang selalu meningkat ini pasti akan membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Ya. Lanjut ke konsep. Jadi konsepnya adalah membuat sebuah tempat yang hidup, yang mendorong kebutuhan tersier kota dengan mempertemukan masyarakat dengan higher lifestyle sebagai bagian dari urban. Higher lifestyle itu adalah sifatnya upgrade. Jadi yang semula mungkin cuma bisa rekreasi ke mall, sekarang kita bisa rekreasi ke sebuah ruang terbuka dan itu nyaman. Jadi dari 3 aspek tadi, edukasi, rekreasi, culture, itu kita terjemahin jadi fungsi hospitality berupa 5 stars hotel dan komersial berupa perpustakaan, plaza, dan retail berupa restoran dan bar. Ini adalah detailnya. Ini konsepnya yang dilakukan secara mind map. Nah, masuk ke schematic design. Ini adalah program ruangnya. Nah, ini adalah programming awal. Penerjemahannya lagi adalah hotel, retail, dan library. Jadi ini menjadi anchor dari site kita. Akses masuk hanya satu, jadi semua akan bolak-balik. Jadi retail akan selalu dilewati gitu. Ini konsep masa terinspirasi dari buku. Pertama, posisi tower itu orientasinya itu dari best view available. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Kemudian dari orientasi kita membuat podium, memaksimalkan GSB. Nah, KDB kita ini maksimal 50% dan sudah mengikuti regulasi, kita di bawahnya 50%, 10.000 dari 11.000 square meter. Kemudian KDH minimal 30%. Ini diterjemahkan di sini. Kita sudah melebihi dari minimalnya, bahkan minimal 6.700, kita 6.800. KLB, koefisien lantai maksimal 4, yaitu 89.000 totalnya, maksimal lantai 20 lantai. Kemudian ini plaza dan main access. Jadi plazanya itu sifatnya open tapi introvert. Kemudian make level. Nah, leveling ini penting karena yang tadi untuk menyiasati site yang memanjang dari timur ke barat. Jadi supaya ada bayangan gitu. Terakhir, selesai masa terinspirasi dari tumpukan buku. Nah, ini selanjutnya masa perpustakaan dimulai dari blok sederhana, kemudian dibuat layer-layer, kemudian dibuat ada cengkokan di tengahnya. Ini seperti buku ini ya, kamus dictionary. Ada setiap huruf ABCD itu kan ada cengkokannya. Ini terinspirasi secara morfologi dari buku dictionary. Kemudian ini massing, konsepnya itu superstructure itu yang atas, yang upper ground itu all pedestrian, sedangkan untuk basement itu all vehicles. Jadi kendaraan itu difokuskannya gerak mobilisasinya di bawah. Nah, ini pedestrian oriented, kita lihat site dikelilingi pedestrian yang tidak terputus,
Kemudian di dalamnya sekitar plaza pun dibuat pedestrian juga. Nah, ini masa awal ya, pengembangan masa awal, masih simple. Konsepnya adalah green building. Jadi kita pakai green roof untuk meminimalisir heat ini ya, heat receive. Terus ada gapnya juga masanya untuk aliran udara supaya adem di plazanya. Shading. Dan juga di perpustakaan ini menggunakan teknik shading yang seperti ini, bisa dibaca ya. Ini analisis panas. Karena leveling tadi itu jadinya panas bisa berkurang 60-99% untuk balkonnya. Kalau untuk fasadnya itu 34-69% panas bisa berkurang, energi panas. Nah, ini fungsinya secara umum dibagi 3, hotel yang merah, retail F&B yang kuning, dan biru perpustakaan. Untuk payback period, hasil perhitungan payback periodnya adalah 10 tahun, 6 hari, dan ROI-nya itu 9,98%. Selanjutnya adalah desain. Ini fiturnya, jadi di sini ada Skybar dan Resto di paling atas. In the highest level of Altus Hotel. Kemudian ada Infinity Pool, dan bersebelahan dengan Hotel Sky Garden untuk hotel guest only. Kemudian ada entrance installation. Ini bisa jadi atraksi turis untuk foto-foto. Kemudian ada Resto Sky Garden. Jadi di atas retail-retail ini ada green roof yang bisa menjadi Sky Garden. Kemudian di tengah-tengah ini ada open plaza untuk siapapun, terbuka untuk siapapun. Dan ada public plaza untuk siapapun juga, untuk seluruh warga kota dan luar. Ini adalah ilustrasinya, entrance-nya bisa untuk foto-foto gitu ya, karena ada permainan instalasi lampunya ini. Kemudian ini perpustakaannya dibuat ikonik gitu ya, square. Ini siangnya. Ini plaza bisa diakses oleh siapapun tanpa harus ada komersialnya. Kalau retailnya di kiri kanan gitu. Ini ada plaza dikelilingi oleh panggung untuk ini kursi-kursi gitu, dan kios-kios tenan kecil. Ini untuk misalnya kafe. Dari kafe ini bisa melihat ke area perpustakaan dan plaza ya. Ya, kemudian ini infinity pool-nya. Infinity pool yang ada di atas lantai 5A ya. Nah, ini bersebelahan dengan garden, dan view-nya itu bisa melihat tower seperti ini dari garden dan pool. Nah, ini lobby hotelnya. Ini kamar, salah satu jenis kamarnya executive room. Kemudian ini kamar utama kita, suite, Alta Suite, hanya ada 2 unit. Ini seperti ini kamarnya, kemudian ada ya, ruang tamu dan ruang makan juga ya. Kemudian masuk ke design development. Ini adalah struktural, grid-nya ada 3 aksis ya, kalau kita bisa lihat, dan semua dilakukan dilatasi. Ya, ini detailnya bisa dilihat. Ini detail core dan detail slab. Kemudian ini untuk utilitas, bisa dilihat lebih lanjut nanti. Lanjut ke documentation. Ini block plan-nya, masanya ada 2 tower, kemudian podium. Terbagi 2, tengah-tengahnya ada plaza. Ini site plan kita. Ini basement 2 untuk tamu hotel, ini basement 1 untuk tamu plaza dan debuka. Nah, ini di lantai 1 retail dan hotel dan perpustakaan. Lantai 2 juga retail, hotel, perpustakaan. Ini lantai 3-nya, lantai 4, lantai 5. Tipikal hotel. Nah, ini denah tipikal juga. Hotel yang ada 4 jenis ruangan, yaitu Premier yang paling basic, kemudian eksekutif, kemudian junior suite, kemudian alta suite. Ini tampak, ini potongan yang memperlihatkan struktur, basement, dan superstructure juga. Nah, ini detail green roof, dan juga detail fasad. Ini adalah mood board eksterior, kiosnya, instalasinya, kursi-kursi di area outdoor, dan juga plaza. Kemudian ini khusus interior suite, ruang alta suite. Ya. Dan ini market. Ini market studi, ini market detail, market site. Ya, sekian presentasi saya mengenai Debuka plus Altas PA4.
Terima kasih.